Halo Buter, balik lagi bersama saya Asnan Cahyo, si Buter yang sering kebanet gara-gara ngebot. Ya anjing, malah malah curhat anjir. Kali ini gua mau sharing sedikit nih tentang apa sih itu dashboard gitu kan. Banyak yang tanya-tanya gitu. Apa sih itu dashboard? Ini cuman pendapat saya pribadi sih ya. Sebenarnya sih namanya bukan dashboard. Dia itu aplikasi namanya Expert Hub. Gua bacanya gimana gua nggak tahu, yang penting kayak gitulah itu Expert Hub gitu. Terus kita bisa beli, itu apa itu bang, itu Expert Hub itu salah satu program tambahan ya, tapi juga berbayar ya buat ngebot. Banyak pilihannya, bisa bukan game Digimon doang sih, tapi gua kan cuman makainya game Digimon gitu. Kayak kok sering dipanggil dashboard bang gitu, dia dulu soalnya dia pembuatnya namanya Das. Nah, dan dari dulu terkenalnya orang-orang manggilnya dashboard gitu ya, gara-gara pemiliknya itu Das. Nah, ini pemiliknya si Das, jadi orang-orang manggilnya dashboard. Oke, terus kalau mau beli bisa langsung ke webnya experthub.com. Tuh tulisannya kayak gitu, gue nggak tahu bacanya gimana gitu, kalau salah ya maaf gitu. Bisa beli di sini di Purkes. Harga-harganya ya beda-beda sih. Ini gue liatin dulu harga-harganya itu. Tapi untuk sekarang ini belum bisa di ini ya, apa namanya, dibeli untuk umum, soalnya gara-gara banet masal kemarin itu eh di privat dulu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa beli. Ini ada pilihan-pilihannya gamenya yang mau beli. Nah, ini setiap game beda-beda ya gitu. Nggak cuman beli satu terus bisa dipakai semua game gitu. Terus ini kan game Digimon Global. Oh iya, ini buat Global Digimon doang ya. GDMO, GDMO. Untuk bau-bau nggak bisa dipakai nih, nggak bisa ini. Oh, nggak bisa kan, nggak bisa masuk ke apa namanya, ke pembayarannya gitu. Baru di apa namanya, ditutup untuk umum, hanya orang-orang tertentu dan dari admin-adminnya doang yang bisa jual untuk sekarang. Lu kalau mau beli ya PM PM aja lah gitu. Anjing, malah promosi kalau sekarang anjir. Oke, lanjut gitu. Kita langsung aja ya. Kalau lu udah beli, udah ngapa-ngapain ya, nanti gampang lah. Lu mau tanya-tanya tinggal PM aja itu di Discord bisa, kalau di Facebook bisa. Linknya nanti gua cantumin di bawah itu. Kita langsung aja cara pemakaian dashboard gitu. Oke, ini klik dulu. Ini aplikasi dashboardnya ya. Tunggu sampai loading. Akan udah masuk gini. Klik load. Jangan lupa open loadernya, open loader Digimon. Kita tunggu dulu ini sampai aplikasi software injectnya dia masuk dulu, sampai ke software inject. Oke, sudah ini. Kalau sudah kan nunggu loading tadi, dia bakal ada pilihan. Are you playing Game King version ya kan? Ini kalau yes, kalau lu pakai Game King klik yes. Terus kalau lu pakai Steam klik no. Karena di sini gua pakai Game King ya. Klik yes, oke. Terus klik start. Kita tunggu aja sampai loadingnya selesai. Nah, loading scene kode ini selesai, dia bakal masuk ke loading screen buat login ya. Nah, udah masuk. Kalau dia sukses nih, bakal ada keluar nih tabel di pojokan ini. Ini dashboardnya, ini aplikasi dashboard ini. Nah, ini juga bisa di minimize. Kalau lu mau ngilangin ini, pencet aja F5. Ini dia hilang. Terus ini lagi pencet F5 lagi, dia bakal nampilin lagi gitu. Oke, sebelum kita pembahasan lebih lanjut nih, gua kasih tahu, dan ini harus lu tanamin di mindset lu masing-masing. Sebelum lu pakai dashboard,
Gua omongin dulu nih. Dashboard ini program ilegal gitu. Jadi kalau lu make program ilegal, lu juga harus tahu konsekuensinya gitu. Soalnya semua game itu pasti ada peraturannya kan gitu. Nih gua kasih tahu ini apa namanya peraturannya dari game Digimon nih, terutama buat program ilegal. Nih lu baca langsung nih. Ini gua dari webnya langsung ya. Nih Digimon Operation Police. Nih lu ketika pakai program ilegal, using of illegal program, permanen akun blok, banet permanen langsung kalau ketahuan. Oke, lu harus eh, tanamin dulu ke mindset lu masing-masing. Kalau buat lu yang pada takut kena banet, ya gua saranin jangan coba-cobalah pakai kayak ginian. Terus kalau lu udah sekali coba keenakan, wah asli ya nggak bisa berhenti loh. Pengalaman pribadi sih. Terus apa aja sih yang ada di dashboard itu, fitur-fitur apa aja yang ada di dashboard itu? Nih, untuk yang pertama itu farming. Farming itu buat lu tahu sendirilah farming itu. Buat ngekill-ngekill monster lah gitu. Nah, ada banyak pilihannya gitu. Ini buat all buat semua. Terus model index ini buat pilih monster-monster tertentu doang gitu. Terus untuk pembahasan lebih lanjutnya di lain video aja lah. Terus kali ini gue mau singkat dulu buat fitur-fitur yang ada di dashboard gitu. Terus kemudian looting, pick up item dari hasil drop monster gitu. Ini ini juga bisa lu pilih, lu mau all ini buat semua, filter buat item-item tertentu doang, ignore itu buat ngambil item selain yang lu pilih gitu. Jadi di sini ini tabel bawah ini item-item yang lu pilih gitu. Kalau lu pilih ignore, ya nanti item-item yang tercantum di tabel ini nggak bakalan dia ambilin gitu. Terus automation ini banyak banget lah. Nih card farming buat monster kartan di Summon Square. Hunting ini buat hunting gimana ya, lu bisa kill monster yang areanya jauh. Semisal lu dari tempat A ke tempat B itu kan jauh banget. Nah, kadang kan monsternya nggak kelihatan, jadi dia bisa jalan sendiri. Ini at location ini, jadi dia dari lokasi satu ke lokasi yang lain gitu. Jadi dia bisa jalan-jalan sendiri. Kalau semisal di lokasi satu apa monsternya udah habis, dia bakalan lari ke lokasi kedua gitu. Itu hunting. Terus auto enchant ini buat nge-OCS. Ini kan ada tulisannya beta, ini baru baru ditambahin ya. Kalau gua sih wah, OCS mah manual aja gitu biar kita bebas milih opsi-opsinya gitu. Terus ini auto X ticket ini buat cari X ticket saat ini ya, mini boss di Verdandi itu. Nih banyak pilihannya. Tiger, Dorgo, Ramon, dan Bond. Nah, dia bakalan auto ngejar ke ininya apa namanya, mini ride-nya ini kalau dia spawn. Terus auto clone buat cloning gitu. Oh iya, ini itu bahan-bahannya harus dari kita ya. Ini enggak cuman kita checklist terus clone kita sampai 15 gitu. Dia kita checklist ya, bahan-bahannya juga habis banyak gitu, setara kayak cloning biasa. Cuman ini kalau kalau kita pakai auto clone lebih cepet lah gitu, auto clone gitu. Sampai 15 paling nggak sampai 5 menit gitu. Bentar gua minum dulu bentar. Terus selanjutnya itu auto head, ini buat ngehead. Tapi biasanya sering error sih, gue jarang pakai gitu. Sering error nggak bisa dipakai gitu. Terus auto buff ini buat lu pas misal di dungeon, lu tinggal pergi kan, dia bisa otomatis buff lu habis, dia bakal auto buff gitu. Gue terus kalau buat player Steam, gue saranin jangan ya, ini sering apa namanya, sering error kalau kita pakai di Steam, sering for close sendiri.
Jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa gitu. Banyak pilihannya ini. Nih, nih. Terus selanjutnya auto size. Ini buat ini apa namanya? Fruit size Digimon. Bisa pakai Miracle Fruit atau JGG. Kalau JGG belum coba sih. Gue biasanya pakai Auto Fruit. Tapi untuk sekarang menurutku udah nggak guna ya. Soalnya sekarang kita mainnya Transcend gitu. Terus Auto Evo buat Evo ke evolusi yang mau kita pilih gitu. Biasanya ini gue pakai pas dungeon, terus mati ke terminal Auto Evo ya. Jadi bisa ditinggal-tinggal lah gitu. Terus party manager ini juga sama, pas kita dungeon kita ketinggalan ya kan. Terus di sini ada nama list-list party kita. Ini di apa namanya? Disaranin buat party leader. Nanti di list-list aja membernya kan. Membernya nanti tinggal nge-WM kita, terus go whisper whisper gitu. Dia bakalan auto di invite gitu. Terus ini ada store sniper. Store sniper ini buat cari barang-barang yang ada di konsai gitu. Contoh lu di data center CH1 lu mau nyari seal marin gitu. Nah, terus di sini tulis aja marin gitu. Lu buka salah satu config terus klik search. Nanti dia bakalan otomatis nyari gitu. Terus ada miss ini buat skin no animasi lah. Kalau orang-orang lama pasti tahu lah skin no animasi gitu. Terus ini ada rotation buat muter, open box, terus ini combo breaker buat orang-orang yang slow hand pas raid ya. Klik ini apa namanya? Solusi ini kalau lu slow hand. Terus ini scan return ini buat ganti NPC. Kalau semisal lu di apa namanya? Maziflor kan nggak ada NPC buat scan return atau warehouse. Pakai gini nih. Terus ada autorun ini buat apa namanya? Ngeride, ngeride-nya jadi semisal di long ride ya gitu. Kan biasanya dimulai dari Minato. Kita set aja di Minato gitu. Ini kan ada tulisan ride Minato. Klik aja add boss ya kan. CH0, CH1, CH3 nanti dia ini bakalan pindah-pindah CH sendiri kalau ride-nya sudah mati. Terus kalau kita tambahin ke Shibuya ya nanti dia bakalan auto jump ke Shibuya gitu. Terus yang terakhir ada Auto Quest ini juga masih beta ya. Gue saran sih, gue saranin mending gak usah pakai kayak ginian lah. Auto Quest itu soalnya kan setiap quest beda-beda, ribet, bakalan ribet gitu. Ya maksudku cuman gitu. Mending kita manual kalau quest. Terus ini ada dungeon. Ini banyak pilihannya, hampir semua dungeon ada ini. Tapi biasanya eh, Fanglongmon ini nggak bisa ini. Fanglongmon susah soalnya dia dari dulu nggak pernah di update. Ini ada pilihannya banyak kan. Hmm, hampir semua ada, tapi ya lu harus tahu diri lah kalau lu mau pakai auto dungeon. Minimal akunmu kuat lah gitu. Kalau semisal lu masih di EDG aja nggak kuat atau butuh waktu lama setengah jam di EDG, ya gua saranin jangan dungeon dulu lah. Lu nge-up dari seal atau aksesoris dulu lah biar akunmu lumayan gitu. Terus ada recovery ini buat auto HP Digimon atau HP timer DS Digimon. Terus ada juga fatigue ini buat kalau kita kelelahan ya kan, dia bisa otomatis nge-restore gitu. Terus auto XD ini buat X antibody. Kalau kita pakai semisal AUX kan dia butuh X antibody itu. Nah, ini terus ada juga config ini kayak pengaturan eh, aplikasinya gitu. Ini makro alert, kalau kita kena tembak makro dia bakalan ngasih alarm gitu. Sayangnya dia nggak bisa jawab sendiri gitu. Jeleknya di situ.
terus save and load. Ini biasanya gue pakai buat nyimpen ini di load nih. Kan biasanya gue pilih gitu. Itemnya banyak kan. Daripada gua milih-milih lagi pas pertama login, gue mending save. Terus pas login gua load lagi gitu. Jadi pilihannya udah ada gitu. Tinggal checklist pick up terus farming itu dia udah gitu. Jadi nggak usah setting-setting lagi. Terus ada auto relogin, kalau kita DC dia bisa balik login gitu. Ignore map collision ini buat tembus tembok lah, gampangannya gitu. Biasanya fitur-fitur yang gua gunain cuman itu, yang lainnya ini kayak fast loading ini harus disandingin sama ini skin tembus tembok, dia loadingnya bakalan lebih cepet. Oke, terus dia yang nggak ter apa ya, nggak tertulis bukan tertulis, yang nggak terlihat di sini, dia bukan juga nggak terlihat, fitur lain yang kadang orang lain nggak tahu lah gitu. Ntar itu contoh alarm kalau kena tembak tuh di komputer lain, dia harus manual ngisinya soalnya cuman ada alarmnya doang. Terus tadi apa ya, balik lagi, oh iya, dual login. Ini kan gue udah open satu ya. Gua tekankan lagi, dual login itu salah satu fitur dari dashboard. Kalau lu nggak pakai dashboard, lu mau dual login ya nggak bakalan bisa gitu. Belum nemu metode yang bisa dual login tanpa dashboard gitu. Nih kita buka lagi dashboardnya, terus load lagi. Terus ini gue pakai software tambahan ya, buat gimana caranya, dimana downloadnya ada di video sebelumnya gitu. Kita tunggu dulu ya. Ada sampai kayak gini, kita klik ini software tambahannya, terus klik yes. Kalau semisal kita mau login nggak pakai dashboard, di tab kedua juga bisa. Ini kan udah masuk, ini kita buka lagi aja tanpa dashboard ya kan, tinggal klik. Yang penting itu yang pertama lu harus pakai, ini yang pertama harus pakai. Dan jangan lupa lu harus sadar diri sama spek spek PC lu. Kalau PC lu nggak kuat, lu dua login nge-close terus, ya sadar diri lah gitu. Oh iya, RAM gua 16 kalau lu pada tanya-nanya. Spek PC low, RAM-nya 16 gitu. Nggak bagus-bagus amat gitu. Ini udah, mungkin itu doang sih fitur-fitur dari dashboard. Untuk yang lainnya juga gue juga masih belajar sih, baru beberapa tahun make ini. Kalau semisal lu ada sesuatu yang ditanyain tentang dashboard, bisa lah nanya-nanya ke DM Discord atau PM ke Facebook, bisa lah, nanti linknya gue cantumin di bawah gitu kalau mau nanya-nanya. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih udah nonton, bye bye.